Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihun nabiyil karim. Masyarul muslimin, sedang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tentunya marilah kita senantiasa tak lupa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dimana serta kekasihan, umur panjang, segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, yang Allah sendiri telah menegaskan di dalam Al-Qur'an-Nya. Walaupun umat manusia menghitung nikmat tersebut, tidak akan mampu untuk menghitungnya lantaran banyaknya nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, sebagai hamba kita dituntut untuk senantiasa bersyukur dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, salam dan salawat tentunya tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmatan lil alamin, Nabi yang telah mengajari kita bagaimana mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini agar senantiasa kita berada pada jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, sebagai hadis kami kembali mengajak kepada kita sekalian, terutama kepada diri pribadi sendiri, agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak ada sesuatu yang akan kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, tidak kita bawa harta, tidak kita bawa ke pangkat dan juga jabatan, melainkan yang kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala hanyalah kualitas ketakwaan kita kepada beliau. Oleh itu, dengan melalui momentum khutbah ini, kami mengajak kepada kita sekalian, marilah senantiasa setiap saat, setiap waktu kita memperbaharui keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan senantiasa taat menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sedang jemaah Jumat yang berbahagia, suatu ketika, suatu hari sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang beriktikaf di dalam Masjid Nabawi. Ia tertarik ketika mengetahui ada saudara-saudara kita sedang duduk di pojok masjid, sedang melakukan menyendiri. Ternyata saudara tersebut sedang dalam kesusahan ataukah sedang ditimpa musibah. Kemudian Abu Hurairah pun menghampiri saudara tersebut dan menanyakan ada apa gerangan sehingga dia tampak bersedih. Setelah mengetahui masalah yang menimpa orang tersebut, Abu Hurairah pun segera menawarkan bantuan kepadanya. Mari keluar bersamaku, saudaraku. Aku akan memenuhi keperluanmu, ajak Abu Hurairah. Apa kau akan meninggalkan i'tikaf di dalam masjid ini hanya untuk menolongku?
Tanya orang tersebut terkejut. Lantas Rasul Abu Hurairah menjawab, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh berjalannya seseorang di antara kamu untuk memenuhi kebutuhan saudaranya lebih baik baginya daripada beriktikaf di masjidku ini selama sebulan penuh. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang muslim seharusnya juga kita memiliki keterpanggilan untuk menolong saudara-saudara kita, memiliki jiwa dan semangat senantiasa memberikan manfaat kepada sesama, memiliki karakter nafi'ul li ghairihi. Kebaikan seseorang salah satu indikatornya adalah kemanfaatannya bagi orang lain. Keterpanggilan nuraninya untuk berkontribusi menyelesaikan segala problem ataukah permasalahan orang lain. Bahkan manusia terbaik adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Seorang muslim setelah ia melaksanakan kewajibannya, kehidupannya dengan misi ibadah kepada Allah sebagaimana petunjuk Allah dalam surah Al-Zariyat ayat 56, maka orientasi kita selanjutnya adalah memberikan manfaat ataukah membantu kepada orang lain, menjadi pribadi yang bermanfaat kepada sesama. Nafi'ul li ghairi, karenanya Hasan Al-Banna memasukkan nafi'ul li ghairi ini sebagai salah satu karakter sifat muwasafat yang harus ada pada diri seorang muslim. Siapapun muslim itu, dimanapun ia berada, apapun profesi dan pekerjaannya, ia memiliki orientasi untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Seorang muslim bukanlah manusia egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia juga peduli dengan orang lain dan selalu berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa sesungguhnya seharusnya setiap persediaan manusia mengeluarkan sedekah setiap harinya, dan ternyata yang dimaksud dengan sedekah itu adalah kebaikan, utamanya kebaikan dan kemanfaatan kepada sesama manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya setiap persediaan manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Berbuat adil antara dua orang adalah sedekah. Menolong seseorang naik kendaraannya ataukah mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik adalah sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan salat adalah sedekah, serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan juga merupakan sebuah sedekah. Demikianlah muslim, demikianlah mukmin. Ia senantiasa terpanggil untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Seorang muslim yang menjadi pedagang atau pebisnis, orientasinya bukanlah sekedar meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi orientasinya adalah bagaimana ia memberikan kemanfaatan kepada orang lain, membantu mereka memperoleh apa yang mereka butuhkan. Dengan demikian, pedagang dan pebisnis muslim pantang menipu customernya. Ia akan memberikan yang terbaik kepada mereka dan pada saat yang dibutuhkan menjadi konsultan serta memberikan pilihan-pilihan yang lebih baik. Seorang muslim yang menjadi guru, orientasinya bukanlah sekedar mengajar lalu setiap bulannya mendapatkan gaji, tetapi orientasinya adalah bagaimana dia memberikan manfaat terbaik kepada peserta didiknya, mengasihi mereka seperti mengasihi putra-putrinya sendiri, dan ia selalu memikirkan bagaimana caranya terbaik dalam melakukan transfer ilmu atau pewarisan ilmu sehingga peserta didiknya lebih cerdas, lebih kompeten dan lebih berkarakter.
Seorang muslim yang menjadi dokter misalnya, orientasinya adalah bagaimana ia memberikan pelayanan terbaik kepada pasiennya. Ia sangat berharap kesembuhan dan kesehatan mereka, melakukan yang terbaik bagi kesembuhan dan kesehatan mereka. Jamaah Jumat rahimakumullah, kelihatannya memberikan kemanfaatan kepada orang lain, membantu dan menolong sesama itu membuat waktu kita tersita, harta kita berkurang, tenaga dan pikiran kita terforsir. Namun sesungguhnya saat kita memberikan manfaat kepada orang lain, pada hakikatnya kita sedang menolong kebaikan untuk diri kita sendiri. Jika kita menolong orang lain, yakinlah Allah akan menolong kita. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Juga dalam sabda Rasulullah, "Man kana fi hajati akhihi, kana lillahi fi hajatihi." Barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah membantu segala keperluannya. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita memberikan manfaat kepada orang lain, dalam bentuk apakah nafiul li ghairi kita wujudkan? Sesungguhnya setiap kita memiliki banyak potensi untuk itu. Yang pertama adalah dengan ilmu, yakni dengan ilmu yang kita berikan Allah kepada kita bagikan kepada orang lain, kita mengajari mereka, melatih orang lain dan memberdayakan mereka. Ilmu ini tidak terbatas pada ilmu agama saja, tetapi juga ilmu dunia, baik berupa pengetahuan, keterampilan hidup, serta keahlian dan profesi. Selanjutnya yang kedua adalah dengan harta. Kita manfaatkan harta yang dianugerahkan Allah untuk membantu sesama, yang wajib tentunya saja dengan zakat ketika harta itu telah mencapai nisab dan haulnya. Setelah zakat ada yang namanya infak dan sedekah yang memiliki ruang yang lebih luas dan tak terbatas. Kemudian yang ketiga adalah dengan waktu dan tenaga, yakni ketika kita mendengar keluhan orang lain, membantu mereka melakukan sesuatu, membantu menyelesaikan urusan mereka dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah dengan waktu dan tenaga, dengan tutur kata, yakni perkataan kita yang baik, yang memotivasi, yang menenangkan dan mengajak kepada kebaikan. Selanjutnya yang kelima adalah dengan sikap kita. Sikap yang paling mudah adalah keramahan kita kepada sesama, serta senyum kita di hadapan orang lain. Sederhana, mudah dilakukan, dan itu termasuk kemanfaatan kepada orang lain. Kelima hal tersebut, jika kita lakukan dengan ikhlas, Allah akan membalasnya dengan kebaikan pula. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, ia akan mendapatkan balasannya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga dapat berbuat baik dan selalu memberikan kemanfaatan kepada sesama sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قادر هذا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.